Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala ali wasabi wa man tabi'um bi insani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita selalu berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita berusaha untuk menghindari peringatan dari Al-Mukarram Al-Hasan Al-Basri dalam tafsir At-Tabari, bahwa manusia ini mempunyai sifat yang kurang baik. Ada 3 hal sifat manusia yang kurang baik, dan ini bisa terjadi di diri kita. Yang pertama adalah wal kafur, ialah dia orang yang ingkar terhadap apa? Terhadap nikmat misalnya. Yang kedua adalah alladzi yaudul musaib, yang menghitung-hitung musibah. Dan yang ketiga ada wayansa ni'amal rabbih, dan melupakan kenikmatan-kenikmatan dari Rabb-nya. 3 dasar sifat manusia yang ada saat ini. Kalau kita hitung, kalau kita lihat musibah yang menimpa diri kita, baik masalah finansial kita, baik masalah rumah tangga kita, baik masalah kesehatan kita, ataupun yang lain, itu tidak banyak. Kalau bisa diberatkan hanya seujung kuku. Sementara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Maka tidak layak yang seujung kuku musibah tadi menghilangkan nikmat yang seluas samudra yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga tolabul ilmi semacam ini, hari ini kultum, insya Allah bapak-bapak besok saya mohon hadir. Besok ada kajian Ahad subuh oleh Al-Mukarram Haji Miftah Abdillah SPD. Semoga dengan thalabul ilmu semacam ini yang kita ikut ini, yang Rasulullah bilang adalah bersabda ada Rodotul Jannah, taman di taman surga, taman di antara taman-taman surga, mampu membalik sifat dasar manusia yang tadinya adalah huwal kafur alladzi yaudul musaib wa yansani amal rabbih, bisa dirubah. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah calon penghuni surga yang hidup di antara manusia selama 63 tahun. Beliau adalah selama 23 tahun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah selama 23 tahun berjuang untuk mendorong manusia dari pinggir jurang neraka kepada jannah
yang luasnya seluas langit dan bumi. Ikhwan rahimani wa rahimahullah. Di Jumat yang lalu telah disinggung bahwa di bulan Rajab, bulan sekarang ini, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36, yang salah satu poinnya adalah minha arbaatun hurum, 4 bulan haram, yaitu Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Nah, Imam Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini adalah ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ketika siapa saja yang di sini, ketika semua umat manusia melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan. Apa saja? Infak kita, termasuk thalabul ilm kita ini beda dengan sebulan yang lalu, beda. Ini menurut tafsir Abdullah bin Abbas. Puasa kita, birrul walidain kita, berbakti kepada orang tua kita, bacaan Al-Quran kita, infak kita, sedekah kita, senyum kita kepada saudara-saudara seiman ataupun non seiman, itu beda Bapak, beda ibu-ibu, yaitu apa? Dilipat gandakan, 2 kali lipat. Begitu pula dengan apa? Dengan berbuat maksiat kepada Allah. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Maka kesempatan Bapak, sekarang ini kan masih tanggal 18 Rajab. Artinya kalau 1 bulan ada 30 hari, berarti masih ada 12 sampai 11 hari kesempatan. Jangan bilang ntar saja, besok aja. Jangan bilang begitu. Allah sudah ingatkan di surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di mana, di belahan bumi mana dia mati. Siapa yang jamin Rajab tahun depan kita masih ada di sini? Gak ada yang jamin. Hanya Allah. Hal-hal gaib punya Allah. Nah, contohnya apa? Misalnya ngebohong. Kita ngebohong hal-hal yang sepele, Allah 2 kali lipatkan dosanya. Begitu juga sampai kajian ini, menghadiri kultum ini. Sangat disayangkan bagi mereka yang tidak mau menghadiri kultum ataupun kajian seperti itu, sangat disayangkan. Karena disinilah sumber Allah itu memberikan segalanya. Rasulullah bersabda, ada 4 hal yang bapak-bapak terima ketika bapak-bapak menghadiri kajian seperti besok ataupun thalabul ilm semacam ini, kultum semacam ini. Apa pertama? As-sakinah, Allah kasih ketenangan. Kedua adalah Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Yang ketiga, Allah memerintahkan malaikat untuk mendoakan kita. Ya Allah, kata malaikat disuruh apa? Ampuni dosa-dosa orang yang sedang melakukan mengkaji tentang apa? Qala Allah, kitabullah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah nama-nama kita disebut di makhluknya Allah di langit. Siapa makhluknya di langit? Ya tentu siapa? Tidak lain tidak bukan adalah malaikat. Dan yang pasti ketika yang nomor 3 tadi didoakan, kalau misalnya kita mendoakan saudara kita yang mungkin sampai nangis kita misalnya ya, bisa jadi Allah belum ijabah, belum terima. Tapi ketika yang melakukan doa itu adalah malaikat, insya Allah pasti Allah terima. Karena kenapa? Malaikat Tuhan cuma beribadah saja. Nah,
Jadi dari poin tadi, maka semua maksiat pada dosanya, semua maksiat dosanya akan dilipat gandakan. Maka di ayat tadi ada sebagian fala taslimu fihina anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang 4 itu tadi. Allah udah peringatkan. Nah, yang perlu kita pahami adalah setiap maksiat yang kita lakukan sejatinya menzalimi diri kita sendiri. Ya pasti. Yang saya selalu ingat itu adalah di surat 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jikalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk diri. Dan jikalau kamu berbuat jahat juga untuk diri kamu sendiri. Makanya jangan menzalimi bulan Rajab ini. Karena tidak lama lagi kita sudah Sya'ban, 12 hari atau 13 hari. Setelah itu baru Ramadan. Dan perbuatan maksiat ini mempunyai side effect, efek samping, yaitu apa? Negatif di dunia dan akhirat. Nah itu dia. Masyaallah muslimin rahimahumullah, bahwa kita mengerti dan tahu bahwa bulan Rajab itu tinggal 12 hari lagi. Kira-kira 12 sampai 11 hari lagi. Maka ana wa antum, saya dan Bapak dan Ibu semuanya, manfaatkan momen terbaik ini untuk mendulang ridhonya Allah dengan melakukan ibadah-ibadah baik yang bersifat mahdhah maupun ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu seperti sholat yang ada tuntunannya, baca Al-Quran. Tapi ada ghair mahdhah yang seperti bermuamalah misalnya, berhubungan dengan manusia, itu ghair mahdhah contohnya. Tentu apa? Tentu sebelum maut menyambangi kita, maut mendatangi kita, malaikat maut mendatangi kita, maka ada peringatan. Al-maktubabun wa kulunas dakhilu. Al-maktubabun wa kulunas dakhiluhu. Maut itu ibarat pintu, mautal babun. Setiap manusia akan memasuki pintu tersebut. Semuanya yang kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti mati. Bapak, jika Allah sudah menentukan waktu kematian seseorang, maka kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Walaupun dalam 1 detik ataupun sekejap mata. Allah pertegas hal ini di surat 16, surat An-Nahl ayat 61. Salah satu potongannya adalah fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Masya Allah. Jadi kalau udah ajal selesai udah. Oleh karena itu kita tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput, maka kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan tentang kematian itu. Dan salah satunya untuk mempersiapkan kematian itu adalah dengan apa? Dengan ilmu. Ya nggak usah jauh-jauh. Misalnya Imam tadi, Imam itu adalah salah satu putra terbaik kita, namanya Al, putra dari Pak Ghafarullah Damanuri. Si Al ini, si Imam ini, dengan antara jamaah ketika sujud beda. Kalau imam dia pasti tahu fadilahnya apa, rukunnya apa, tahu. Tapi ada juga di antara
jamaah yang belum tahu, maka nilainya di mata Allah itu beda. Pertama ada keikhlasannya, kedua adalah itibanya. Kan kadang-kadang ada yang sholatnya masih belum jelas. Makanya di saat seperti inilah perlunya ada belajar tentang ilmu ini. Nah, sesungguhnya apabila kematian dipersiapkan dengan ilmu, maka akan berbeda hukumnya di hadapan Allah Ta'ala. Iya. Kalau dengan ilmu, oh sekarang bulan Rajab, ini tidak boleh kita memperbanyak, meningkatkan amal ibadah kita. Kalau punya ilmu, tapi kalau nggak punya ilmu ya sudah. Sama aja antara Rajab ataupun nggak Rajab, yang sama aja. Nah itu yang kurang pas. Nah, apabila dikomparasi dengan orang yang tidak mempunyai ilmu tentang kematian. Jadi kalau orang yang tahu ilmu tentang kematian itu beda. Iwatul iman ajunullahu wa yakum. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang paling berakal adalah orang-orang yang sangat banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan apa? Dengan iman yang sahih, iman yang benar, dengan tauhid yang khalis, yang murni, amal yang soleh, dengan landasan niat yang ikhlas. Masya Allah. Dan ini perlu kita, karena kita nggak tahu. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259 dari Ibnu Umar, dia berkata, aku bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu si orang Ansor ini bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdol? Wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Ini orang mukmin, bukan muslim. Karena muslim itu ada yang fasik, ada yang munafik. Tapi kalau mukmin, muslim tapi mukmin, nah ini yang afdol. Di antara orang mukmin yang afdol itu yang mana? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluq, yaitu yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Nah. Kemudian si orang Ansor ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Al-Qais, Al-Aqyas. Orang Rasulullah menjawab, aktsuruhum limauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian wa ahsanuhum lima badus tidak, di antara mereka dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Artinya apa? Kalau mau menjelang kematian kan kita tahu mempersiapkan diri. Bagaimana persiapan setelah kematian? Yaitu apa? Banyak amal soleh, sedikit dosa. Datangin bapak-bapak, Allah ampuni dosa kita nih ketika kita mendatangi tolong ilmu semacam ini. Datangi bapak-bapak. Jangan kalah dengan TV misalnya. Jangan kalah. Ini bulan Rajab, kita nggak tahu lagi. Nah, ulaikal aqyas, mereka itu orang-orang yang cerdik. Jelas. Al-Qais, kalau kata Ali bin Abi Thalib, Al-Qais, orang yang cerdik. Orang cerdik itu ada sama orang yang selalu mengingat kematian. Ikhwan fillah, ada satu hadis, ada satu sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada kita. Ini penting. Hadis ini dianggap kurang mengenakan bagi telinga sebagian pihak.
Hadis ini membuat orang merah telinganya. Namun hal ini ditujukan kepada kita karena sayangnya Nabi kepada kita. 14 tahun yang lalu, 1400 yang lalu, Rasul sudah bersabda. Itu dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah. Apa? Sabda Rasulullah SAW. Aksiru jikro hazimil lazat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Mauti, kematian. Perbanyaklah mengingat kematian, kata Rasulullah SAW. Perbanyaklah akhir dari cerita-cerita indah kita di dunia, dan akhir itu adalah apa? Kematian. Bapak, ibu-ibu, dia adalah tamu yang tidak diundang. Nyelonong aja, mati-mati aja gitu. Tamu yang akan menjungkir balikan kesenangan menjadi kesedihan. Keluarganya senang, lagi tertawa-tawa, mati. Menjungkir balikan menjadi kesedihan. Tamu itu apa? Tamu itu adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Siapa yang tahu malaikat pencabut dekat dengan kita? Tidak ada yang tahu. Karena itu gaib. Gaib itu punyanya Allah, haknya Allah. Kita tidak perlu mikir. Otak kita terbatas. Nah, hal ini Allah tegaskan di surat As-Sajdah ayat 11. Kul yatawaffakum, katakanlah Allah akan mewafatkan kalian. Siapa yang akan mewafatkan? Malakul mauti allazi wukita bikum. Malaikat maut pencabut nyawa yang diserahkan tugas terhadap kalian yang akan mematikanmu. Fuma ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi jelas. Ada yang berpendapat malaikat Israel. Wallahu alam. Ini masih ikhtilaf. Tapi yang pasti di Al-Quran adalah malaikat pencabut nyawa, yaitu malakul maut. Kita meyakini adanya malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, dan ini bagian daripada akidah kaum muslimin mukminin yang Allah ajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan proses kematian hamba yang beriman. Ini yang beriman, bukannya nggak beriman. Itu tertuang dalam hadis riwayat Ahmad nomor 18543. Kemudian Rasulullah bercerita, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya orang itu yang lagi meregang nyawa itu, yang lagi sakaratul maut, dan mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibatu ruji ila magfirati minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridhonya Allah. Masya Allah. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang fasik, orang munafik, lebih berat lagi. Itulah malakul maut, tamu yang paling tidak kita inginkan, tamu yang paling tidak kita harapkan. Kita nggak berharap bertemu dengan malaikat, tapi Allah tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat surat 7 ayat 34. Walikuli umatin ajal. Tiap-tiap umat kita mempunyai batas atau waktu hidup atau ajal. Dan apabila itu datang,
la yastakhiruna satu wala yastaqdimun. Tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ini sudah ketentuan, qadarulahnya begitu. Dan apa ya? Artinya rezekinya sudah nggak ada, sudah habis. Ya. Hewan villa, malakul maut adalah tamu kita yang akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Kenapa dimanapun? Ini yang menjadi masalah kita. Masalah saya dan masalah bapak-bapak, masalah ibu-ibu. Kalau tahu malaikat maut mau datang, kita baca. Kalau kita tidak bermaksud, masalahnya kita tidak tahu. Misalnya ketika kita saat di mall, dia datang ke mall juga. Kan banyak orang mati di mall. Atau lagi safar, lagi perjalanan, mati juga. Saat kita di masjid, dia akan datang ke masjid juga. Karena ada tuh orang lagi sholat, setelah assalamualaikum meninggal. Artinya apa? Malakul maut itu akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Mau kita siap atau maupun tidak siap. Misalnya lagi melakukan hal yang tidak baik, bermaksiat kepada Allah, lagi nyekek botol atau main plak gitu, kiu-kiu atau apa namanya. Ketika malaikat maut datang, selesai. Nggak ada urusan mau, wah saya seperti ini, ya Allah, nggak ada, udah selesai. Jatahnya udah sampai situ. Bapak, ibu-ibu, semoga ini mengingatkan kita, termasuk saya yang dhaif nih, yang lemah ini, betapa pentingnya mempersiapkan diri menghadapi kematian, yang merupakan masalah besar yang dihadapi setiap manusia. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Bara' Rasulullah bersabda. Al-Bara' cerita, kami bersama Rasulullah SAW pada suatu jenazah, lalu beliau duduk di tepi kuburannya, kemudian beliau menangis. Rasulullah menangis sehingga tanah menjadi basah. Lalu beliau bersabda, ini mengingatkan pada saya terutama, ya ikhwani, limisli hadza fa'idu. Wahai saudara-saudaraku, maka persiapkanlah dirimu untuk senang seperti ini. Seperti apa? Ketika sudah masuk ke liang lahat, sudah selesai, tidak ada lagi, tidak ada pembelaan. Karena kenapa? Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita. Maka tergantung kita, mau kita ambil mau tidak, terserah manusia. Seluruh dunia ini manusia kafir semua, Allah tetap Allah, gak bakal. Apalagi cuman orang Aries ini ya. Makanya itulah perlunya kita mendengarkan kajian seperti besok itu ya. Semoga bermanfaat, terutama untuk saya yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.